Asep Channel. Di video kali ini aku lagi berada di Museum Batik Pekalongan. Dan aku kenapa di sini? Karena di sini tuh banyak sekali lukisan-lukisan yang bagus sekali. Yuk kita lihat yuk. Ini cagar budaya di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Yuk ikutin perjalanan Mbak Zara. Ya, ini kita ada di koleksi ruang 1, di mana ruang koleksi Museum Batik itu ada 3. Ya. Yang pertama ruang koleksi 1, 2, 3, kemudian kita ada ruang perpustakaan, dan yang terpenting kita ada ruang workshop. Ruang 1 ini berisi salah satunya adalah di mana. Oh ya, Bang, mohon maaf, ini Museum Batik udah dari tahun berapa? Oh iya, Museum Batik itu dulu menggunakan gedung bekas pabrik gula, dan di sini sebagai kantor administratur keuangan pabrik gula se-ex Kresiden Pekalongan, di mana sekarang masih ada di daerah Sragi. Kemudian sekitar bangunan ini dibangun sekitar 1906. Iya. Lalu sekitar tahun 1950 bangunan ini dipakai sebagai kantor keuangan Balai Raya Kota Pekalongan. Lalu beranjaknya waktu tahun 2006 resmi tanggal 12 Juli tahun 2006 diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai gedung Museum Batik. Nah, kemudian salah satu usaha Museum Batik agar batik Indonesia dinyatakan sebagai budaya warisan tak benda oleh UNESCO tanggal 30 September tahun 2009. Kemudian salah satu lagi ini yang paling terpenting, education and training. Kenapa museum sampai sekarang masih ada pendidikan untuk belajar membatik? Ya. Karena kalau hal itu tidak dilakukan, sertifikat ini bisa dicabut lagi. Ada pertanyaan? Museum ini terkenal lukisan apa ya, Pak ya? Museum Batik ini terkenal paling terkenal itu ada beberapa koleksi Kota Pekalongan khususnya, di mana itu koleksinya berisi motif-motif Pekalongan, khususnya motif boketan, kemudian motif pesisiran. Nah, kemudian secara resmi tanggal 2 Oktober dinyatakan sebagai Hari Batik Nasional. Makanya setiap tanggal 2 sampai 1 minggu ke depan itu diharuskan menggunakan pakaian batik. Nah, di koleksi pertama ini seluruhnya adalah koleksi dari pembatik-pembatik Pekalongan. Salah satunya di sini ada Pak Guru Sapuan, kemudian Pak Sutoyo Slamet, lalu Pak Muhammad Hanafi, yang kebetulan beliau masih eksis sebagai pembatik dengan warna alam. Lalu ada beberapa yang dari Bapak Tamakun, kemudian ada Muhammad Zainuddin, Pak Tommy Ardianto, kemudian Pak Falahi Muhammad, Pak Solihin, Pak Muhammad Fahmi Aditya. Di mana Mas Tamakun ini adalah salah satunya basicnya adalah seni lukis. Karena menurut kategori museum itu batik itu dinamis. Jadi batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian atau kain, tapi bisa digunakan sebagai hiasan dinding. Salah satunya nanti ada di sana dengan cerita Ramayana. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Sudah. Tidak. Mari kita ke koleksi awal. Nah, salah satu kelebihan dari batik pesisir terutama Kota Pekalongan adalah pada desain-desain dan teknik-teknik yang digunakan dengan metode canting yang halus. Jadi seperti kita menulis pada buku itu semacam tulisan halus. Itu nanti bisa terbukti nanti ketika kita masuk ke ruangan 2 itu bisa dibuktikan dengan beberapa contoh kain-kain dari Nusantara lainnya. Ada lagi? Coba
Barangkali yang mau Ini ditanyakan. lukisan apa ya Pak? Nih. Kalau ini motif boketan, motif boketan itu dimana itu menceritakan satu bouquet. Bouquet itu dalam bahasa Perancis itu setangkai bunga, dan itu sudah terkontaminasi dengan budaya Eropa, budaya Cina, dan budaya Jepang. Nanti ada kita di ruang koleksi 3. Nah di sini guys, ini tempat motif-motif batik yang dilukis orang-orang, dan ini tuh bagus banget loh guys, dan banyak banget ini motif-motif yang bagus menurut kalian. Kalau kalian mau ke sini bisa lihat langsung ya ya. Iya, silakan. Nah ini salah satunya motif boketan yang teraspirasi atau terkontaminasi dengan budaya Cina. Kemudian termasuk salah satunya adalah encim. Encim di mana dulu dipakai oleh kaum peranakan Cina, dan pakaian ini dipakai untuk pakaian sehari-hari, di mana nanti atasnya dipakai kebaya. Oh, kalau ini motif apa Pak? Kalau ini tadi yang saya sampaikan, ini salah satu hasil dari Mas Tamakun, di mana beliau dulu basicnya sebagai seni rupa. Nah, karena batik itu dinamis, jadi sekarang batik tidak hanya dipakai sebagai pakaian sehari-hari, bisa dipakai sebagai hiasan dinding. Jadi ini fungsinya sebagai hiasan dinding. Kemudian salah satunya juga ada itu Semar Suwung. Nah, kalau adik bisa lihat ini ada motif parang. Oh, motif parang. Iya, tahu motif parang? Tahu. Pernah dengar? Pernah. Iya, motif parang itu dulu salah satu motif larangan. Oh, larangan. Artinya motif parang ini keluar dari keraton, baik keraton Jogja maupun keraton Surakarta, dan motif parang ini hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan. Kaum seperti kami tidak bisa memakai motif seperti ini. Kemudian karena modernisasi dari beberapa pengrajin, akhirnya motif parang ini yang tadinya itu sesuai pakemnya, warnanya itu sogan. Tahu sogan nggih? Ya. Apa? Coklat. Oh, coklat. Iya, coklat atau agak kehitaman. Sekarang motifnya sudah banyak variatif. Ada yang biru, itu yang ciri khas dari Pekalongan. Dan sekarang motif-motif parang kecuali motif parang barong itu hanya dipakai sebagai pakaian kebesaran dari Sultan Jogja maupun dari Surakarta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini motif gunung apa ya? Kalau ini motif Hopoling. Motif Hopoling sama juga, ini motif Pekalongan. Kalau kita lihat secara detail, motifnya maupun tanahan, tahu tanahan ya? Tanahan itu latarnya, itu agak detail, karena kelebihan daripada motif Pekalongan itu pada letak motif dan kelenturan daripada canteng yang digunakan. Ini motif Gunung Slamet ya? Yang mana? Nih. Oh iya, motif Gunung Slamet ini hampir sama. Sama, ini menceritakan salah satu kebesaran alam yang ada di tanah Jawa, karena Gunung Slamet itu dianggap salah satu paku bumi tanah Jawa, dan ini hampir sama fungsinya dengan tadi motif yang Ramayana dan Suwung. Kemudian salah satu lagi motif yang menurut akidah Islam itu dilarang, motif yang menggunakan makhluk hidup. Cuman karena batik itu termasuk universal, jadi di sini mohon maaf itu ada motif yang namanya celeng. Jadi meskipun mohon maaf, meskipun itu agak dilarang, tapi karena yaitu sifat dari batik itu universal dan dinamis. Jadi mengikuti pasar. Ada lagi? Di belakang itu ada apa ya Pak? Di belakang? Itu ada apa sih? Itu tempat apa? Oh, yang di workshop. Ya. Di workshop itu nanti kita bisa belajar salah satunya teknik untuk membatik tulis maupun batik cap. Tapi sebelum kita ke workshop, nanti kita bisa ke ruang 2. Di situ nanti saya sampaikan ada beberapa contoh kain batik maupun kain bermotif batik.
Ya udah, kita sekarang ke ruang 2 aja deh. Ke ruang 2. Oke, silakan. Yuk guys, kita ke ruang 2 ya guys. Nah, ini salah satu gambar dari karyawan museum. Ini sebenarnya menceritakan kurang lebihnya semacam sindiran bahwa ternyata yang masih mau menekuni dunia batik itu hanya orang-orang tua. Meskipun sekarang banyak anak-anak muda yang menekuni dunia batik. Oh iya. Oke, kita ke ruang 2. Silakan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Di sini ada contoh-contoh batik Nusantara, meskipun tidak seluruhnya, tapi yang terpenting adalah pengenalan batik yang diakui sebagai warisan budaya tak benda. Salah satunya adalah batik tulis, batik cap, atau kombinasi antara keduanya, antara batik tulis dan batik cap. Nah, apa itu sablon malam dan printing? Printing dibuat memakai mesin. Dengan teknik mesin sudah ada warna, sudah ada motifnya. Dan sablon malam itu sama prosesnya, itu dasarnya menggunakan printing, namun pada beberapa bagian warna-warna ini menggunakan teknik batik tulis atau batik cap. Begitu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dua kain ini merupakan kain tekstil bermotif batik. Jadi bukan kain batik ya. Kain batik adalah yang dua ini, atau kombinasi keduanya. Begitu ya. Kemudian ini jenis-jenis bahan kain yang biasa dipakai oleh pembatik. Salah satunya ada belacu, kemudian primisima atau katun, primisima kereta kencana, katun juga, prima, paris, santung. Ini yang biasa disukai oleh ibu-ibu sebagai bahan daster karena kondisi kainnya adem. Kemudian saten dan sutra. Namun karena menurut akidah Islam dilarang menggunakan kain sutra, akhirnya jarang juga yang menggunakan sutra, terkecuali sutra yang ada campurannya atau kami anggap sutra kecewa, sutra KW. Lalu dobi dan viskos yang awalnya ini dulu keluar dari daerah Cina. Kemudian bahan dasar lilin itu adalah gondorukem. Apa itu gondorukem? Pernah dengar? Belum. Gondorukem adalah getah dari pohon pinus. Kemudian diproses menjadilah lilin malam tulis, lilin malam cap, dan lilin malam popok. Dan lilin malam popok yang hitam ini bisa dibuat dari hasil limbah lilin malam maupun lilin tulis, di mana hasil limbah itu keluar dari tempat jadi setelah proses terakhir pelorotan malam. Pernah dengar ya, pelorotan malam agar keluar agar malam yang menempel di kain itu lepas. Kemudian hasilnya itu bisa dipergunakan, diproses lagi menjadi lilin popok. Lalu jenis pewarna batik. Tadi dari awal di ruang 1 juga ada beberapa contoh pewarna batik. Jadi di Nusantara itu dulu menggunakan seluruhnya warna alam, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari biji-bijian atau dari beberapa jenis kayu, termasuk secang. Mungkin adik pernah dengar secang yang biasa dipakai dicampur dengan jahe, kemudian dicampur dengan kayu manis, dan itu bisa diminum sebagai minuman segar. Atau bisa juga menggunakan kunyit, ya. Itu mengeluarkan warna apa kira-kira kalau kunyit? Warna apa ya? Apa? Kuning, betul. Nah, proses warna alam itu yang paling lama itu sebenarnya pada saat pembuatan fiksasinya, pembuatan warnanya. Lalu yang paling lama, yang paling agak terlalu riskan itu pada jenis-jenis pengikat warnanya. Jadi warna alam itu menggunakan pengikat, termasuk tawas, kapur. Kapurnya itu yang dipakai jenis kapur kayak batu-batuan itu, gamping.
Nah, kemudian tunjung. Tunjung itu kerak-kerak dari besi. Tapi ini agak susah nyarinya. Nah, kelemahan daripada warna alam itu ketika proses perekat warnanya itu kurang kencang, itu warnanya banyak yang lepas. Beda dengan warna kimia yang ini awalnya muncul dari dataran Eropa maupun dari Cina Tiongkok. Kalau ini apa ya? Kalau ini jenis-jenis canting tulis, di mana yang biasa dipakai oleh pembatik Pekalongan yaitu canting tulis nomor 0, 1, 2 atau maksimal 3. Kita bisa lihat pada jenis contohnya itu yang di dalam tanahan isen-isen itu menggunakan canting nomor 0. Tapi kalau yang di luar, bagian luar sendiri yang persegi itu menggunakan canting nomor 2. Lalu di dalamnya lagi itu pakai canting nomor 1. Makanya kelebihan daripada batik pesisir khususnya Kota Pekalongan itu pada teknik penggunaan canting yang agak kecil sehingga menghasilkan goresan-goresan yang agak rapi. Begitu. Kalau ini karena waktu itu banyak permintaan daripada konsumen, kalau menggunakan canting tulis tentu hasilnya lebih lama, karena itu prosesnya bisa sampai 6 atau 10 bulan. Makanya untuk mempercepat proses pembuatan dibuatlah canting cap. Dulu pakai tembaga, sekarang bisa pakai kayu atau pakai benang dan kertas. Ini benang ya, Pak? Iya. Namun karena penggunaan ini terlalu kasar, jadi hasilnya beda dengan yang pakai tembaga. Hasilnya lebih kasar. Lebih kasar ya. Nah, ini yang tadi sampaikan sebagai jadi itu tempat untuk proses finishing. Proses finishing setelah batik proses selesai, nanti kita ada 12 proses nanti ada di workshop. Baru ini terakhir untuk pelepasan malamnya. Setelah pewarnaan, setelah macam-macam, ini proses terakhirnya di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini motif apa nih, Pak? Kalau ini motif limaran. Jadi bisa dilihat ini salah satu kainnya pakainya yang kain-kain viskos. Kain viskos itu sudah mengandung semacam motif. Dan pada goresan-goresannya pasti lebih cenderung agak kasar. Sama juga dengan batik dari Indramayu. Meskipun ini sama-sama pesisiran, tapi untuk goresan tintanya, goresan cantingnya itu agak kasar. Sama juga yang ini. Ini motif sisik besar beruang. Ini motif sisik beruang dari Tasikmalaya. Di sini kan bisa dilihat ini goresan-goresannya agak kasar dan rentesan atau isen-isen di dalamnya ini menggunakan paling tidak nomor 2. Tidak seperti yang tadi dicontoh itu lebih kecil-kecil. Nanti kita bisa buktikan di ruang 3. Bisa dibuktikan. Ini apa ya, Pak ya? Yang mana? Kalau ini hanya sebagai pengharum saja. Karena ketika banyak kunjungan, terutama anak-anak sekolah, biasanya kan ruangan agak kurang, mohon maaf, agak kurang baunya, agak kurang terus. Ini hanya sebagai pengharum saja dari beberapa bunga. Kemudian yang ini yang paling harum itu boleh dipegang. Ini namanya bunga ramping. Bunga ramping Iya. ya. Oke, kita mau masuk ke ruang pesisir mungkin? Oh ya, boleh. Oke, kita masuk ke batik pedalaman. Tahu ciri-ciri fisik batik pedalaman? Salah satu contohnya. Belum tahu. Batik pedalaman, batik-batik yang keluar dari motif yang keluar dari Keraton Jogja maupun Keraton Solo. Dan kebanyakan secara fisik warnanya warna-warna sogan. Atau putih kehitaman atau putih kecoklatan. Dan biasanya beberapa motif itu mengandung satu filosofi atau satu persembahan doa. Kayak sido.
Sido itu kan bahasa Jawa, sido. Kalau bahasa Indonesianya jadi. Jadi. Iya. Kalau luhur itu berarti menjadi sesuatu yang besar. Biar menjadi orang besar. Kemudian sekar jagat. Sekar jagat. Tahu sekar? Sekar itu bunga. Bunga. Jagat alam raya. Jadi ibaratnya di dalam satu kain ini mengandung seluruh bunga yang ada di alam raya. Begitu ya. Kemudian tambal. Nah, ini mengandung filosofi bahwa ketika orang sakit, biasanya ini dipakein kain ini agar menambal yang sakit biar cepat sembuh. Jadi kalau motif-motif dari pedalaman itu mengandung filosofi atau permohonan doa. Seperti ketika ada dua remaja, pria wanita mau menikah, biasanya ada juga yang pakai yang namanya sido mukti, ya. Nah, biar sido itu jadi, mukti itu hidupnya itu biar mapan. Kemudian sido asih, biar keduanya saling mengasihi, betul Ibu. Jadi untuk motif-motif pedalaman itu memang motif-motif yang pakem. Artinya iya, satu, yang kedua dari motif dulu zaman Majapahit sampai sekarang motifnya seperti itu. Karena menurut sejarah bahwa batik Nusantara itu mulai muncul ketika awal kerajaan Majapahit sampai jatuhnya Majapahit, kemudian masuklah Islam sampai terakhir itu Mataram Islam atau terakhir itu Sultan Agung. Dan sampai sekarang yang terbagi menjadi dua, Kesultanan Jogja dan Kasunanan Surakarta. Iya, dan salah satu motif parang itu dulu memang jadi motif larangan. Tapi sekarang sudah menjadi satu. Dari larangan ya Pak ya? Iya. Kayak senjata gitu. Kalau dulu memang motif, jadi begini Bu, motif-motif yang dari pedalaman atau batik Sodagaran itu dulu seluruhnya keluar dari Keraton Jogja atau Solo. Meskipun yang membuat adalah nenek-nenek kami, buyut-buyut kami, atau orang-orang pribumi yang biasa yang tadi terlihat di jadi hanya memakai kain, iya, pakai kemen. Namun motif-motif seperti ini memang tidak boleh dipakai oleh kaum sudra kalau dulu, karena masih beranggapan bahwa kaum bangsawan, kaum pelajar, kaum sudra. Jadi perbedaan kasta itu tetap masih ini ya? Betul Ibu, makanya setelah masuknya ajaran Islam, akhirnya semua itu bisa bisa hilang dengan sendirinya, dan lebih fatal lagi dulu sebelum masuknya Islam ke Nusantara, untuk pembuatan warna merah, terutama yang di batik lasem, nanti ada itu batik pesisiran, batik lasem, itu menggunakan darah binatang dulu. Kemudian setelah masuknya Islam di Nusantara, akhirnya menggunakan dulu yang paling sering digunakan itu pohon pace. Tapi itu bukan buahnya, tapi diambil dari akar dan batangnya. Makanya ketika itu tidak bisa dibudidayakan, akhirnya kita kembali ke warna sintetis. Meskipun di situ ada piksa. Piksa itu sejenis rambutan, tapi tidak ada biji, tidak ada buahnya, itu hanya biji. Masih ada Pak pohonnya? Ada, masih ada. Piksa masih ada. Seperti daunnya itu seperti daun pohon waru, tapi buahnya kayak buah rambutan. Kayak di kuburan itu ya? Nggih. Iya. Itu dipakai buat siapa gitu Pak, yang warna merah-merah itu? Itu dipakai warna alam merah, Mbak. Tapi kan Ada zaman dulu ada aturan yang pakai harus dari kaum. enggak, kalau itu enggak. Jadi kalau pesisiran itu kan 3 warna. Yang lasem itu kebanyakan merah, Pekalongan itu biru, kemudian yang dari bukan Indramayu, Cirebon itu biasanya, iya kan, itu kan satu pesisir Bu. Terakhirnya itu di Lasem, Rembang itu sekarang. Dan yang paling mirip dengan teknik batik halus itu
Pekalongan dan Lasem. Untuk Cirebon dan Indramayu itu agak kasar, cantingnya agak kasar. Alatnya itu tadi ya Pak? Iya, jadi pemakaian sebenarnya kalau untuk pembatik Pekalongan itu khususnya mereka menggunakan teknik cantingnya yang kecil. Jadi seperti orang menulis halus, seperti kita gambar apa ya, semacam gambar-gambar, bukan Bu, gambar-gambar bangunan yang untuk insinyur itu kan ada itu, kan ada yang kecil, ada yang agak besar. Pemanya itu ya Pak? Jadi agak kelebihannya di situ kelebihannya. Lebih nyeni. Kemudian kalau batik dari pesisiran Pekalongan khususnya, kalau dari pengaruh Eropa itu biasanya mengandung satu cerita seluruhnya. Jadi satu kain itu isinya cerita. Lalu seperti cerita Perang Komeni itu sama. Kemudian Cinderella. Kemudian ada Tudung Merah. Tudung Merah itu yang kayak film kartun itu ya? Iya, yang dulu diracun pakai apa itu buah apel kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang dari pengaruh Eropa itu biasanya mengandung satu cerita. Dan malah kita nggak pernah tahu memang ini nggak produksi ya Pak ya. Jadi ini memang kain yang paling lama ini Bu. Ini agak lama. Ini agak lama karena beberapa juga sudah jadi ya Pak ya. Iya. Makanya kain koleksi tidak boleh dipegang itu, mohon maaf, tangan kita itu kan mengandung zat garam, zat asin. Jadi ketika dipegang di kain itu efeknya itu bukan 1 minggu 2 minggu Mbak, itu bisa sampai bulanan. Baru efek itu akan kelihatan ketika habis dipegang tangan kita kebetulan mengandung garam, itu bekas tangan itu pasti akan pudar, ngecap. Nah, beda lagi dengan motif-motif Pekalongan yang kena pengaruh India. Atau India yang dulu itu kan dari Gujarat. Karena mereka datang ke sini di samping berdagang juga menyebarkan agama Islam. Dan secara akidah memang dilarang menggunakan motif-motif yang ada makhluk hidupnya. Jadi mereka hanya menggunakan motif-motif semacam pantola itu kayak simetris, ada yang kotak, ada yang bundar. Jadi memang tidak boleh menggunakan motif-motif yang berbau makhluk hidup. Sama juga itu terjadi di pengaruh dengan Cina Tiongkok dan yang dari Jepang. Itu biasanya mereka hanya menggunakan motif-motif bunga, di mana kalau dari Tiongkok itu bunga-bunga krisan, tapi kalau dari Eropa itu biasanya bunga-bunga tulip. Beda lagi kalau dengan yang dari pengaruh Jepang. Itu yang mana? Ini yang Eropa. Ada, Eropa juga ada buketan, tapi biasanya bunga-bunganya itu bunga-bunga seperti bunga tulip. Kemudian bunga-bunga yang dari Eropa, karena kebetulan dulu pengrajin batik Eropa yang ada di Pekalongan itu orang-orang Belanda, termasuk salah satunya adalah Elisha van Swielen. Itu dari Belanda. Pengrajinnya itu orang Belanda. Pengrajinnya, pengusahanya, yang mengerjakan kan tetap pribumi Mbak. Iya. Jajanan. Iya betul Ibu. Jadi kalau untuk yang dari pengaruh Cina Tiongkok itu biasanya bunga-bunga krisan. Jadi bedanya hanya di motif bunganya. Iya. Kalau yang dari Eropa itu biasanya bunga tulip, bunga-bunga Eropa. Kalau yang dari Jepang itu pasti minimal bunga-bunga sakura. Yang tulip mana Pak? Kalau di sini tidak ada, kebetulan tidak ada Mbak. Yang dari tulip kebetulan tidak ada. Yang di sini, iya, ini yang dari Jepang, pengaruh dari Jepang. Kenapa dinamakan motif pagi sore? Karena memang dulu satu kain ini bisa dipakai untuk 2 kegiatan. Artinya karena dulu kain itu dipakai sehari-hari sebagai busana sehari-hari, ini bisa dipakai katakanlah yang motif ini depan untuk pagi. Lalu yang separuh dipakai untuk sorenya habis mandi. Ini motif apa ya Pak? Ini sama motif pagi sore, motif-motif lereng kawung. Coba
yang lereng mana, yang kawung mana? Coba saya pengen tahu. Ini lereng atas. Iya, yang kawung, iya betul. Iya. Cuma tahu itu aja. Hampir sama dengan itu enggak Bu? Hampir sama dengan apa namanya? Parang, gitu. Iya, lereng. Kalau kawung yang ini betul. Dan Ini bahannya gitu tetap bahannya sama Bu, pakainya kain mori katun. Pakainya katun. Itu penyumbang itu tuh mereka dari mana ya Pak? Gitu tuh mereka beli. Ada yang dari umpama kayak ibu punya mbah, punya kain bagus. Daripada disimpan di rumah dilipat banyak yang rusak. Sebenarnya karena kain itu penyimpanannya tidak boleh dilipat, tapi harus digulung. Oh, baru tahu. Iya, kalau dilipat, rusak jadi contoh kecil baju saya putih ini tak lipat di kamar, di lemari, karena mungkin kena asap asap obat nyamuk, akhirnya seperti ini Bu, agak kuning sini. Sama prosesnya nanti ketika kain itu dilipat, disimpan di lemari, lama-lama bekas lipatan itu pasti akan muncul semacam seperti ini. Ini dulu kena panas, kena sinar, tapi agak kotak, akhirnya agak rusak ini. gula. Iya, yang kotak ini terlalu panas karena sinar ininya terlalu panas. Tapi mempengaruhi motif juga Pak ini. Pasti lama-lama akan pudar. Banyak sumbangan dari apa namanya Iya, itu yang iya, buyut-buyut gitu iya. ya, Pak? Jadi umpama ibu punya kain, daripada aku nggak bisa nyimpen nih, tak sumbang aja ke museum. Nanti nama ibu di sini muncul. Ketika nanti, iya, ketika nanti ini dipasang, nanti pasti akan muncul nama ibu di sini. Dan harus diketahui tahun pembuatannya berapa. Minimal kan ibu bisa kira-kira ini dulu zaman buyut, berarti buyut umurnya sekian, berarti sekian, kira-kira tahun sekian. Nah nanti di museum diperiksa lagi. Oh iya betul, ini tahun sekian, iya. Meskipun tidak kebenarannya belum tentu 100% nggih, tapi mendekati 90%. Karena kalau zaman dulu kan kalau bisa diketahui tahunnya biasanya pembatik dulu ditulis Bu di situ. Umpama sini yang batik. Oh, ada penandanya. Iya, umpama biasanya Wisucun yang boketan Tiongkok sampai sekarang masih ada di Kedung Muni. Biasanya ketika beliau bikin batik, di samping bawahnya itu ditulisi Wisucun, kemudian tahun berapa. Ada yang dikasih tahunnya. Gedungnya di mana Pak? Kedung Muninya Pasar. Nah oke guys, nah ini aku udah selesai nyating. Bagus kan guys, dari batik Pekalongan di Indonesia. Nah ini cantikan aku nih, bagus banget kan. Nih ada kupu-kupu, ada tulisan Museum Batik. Nah sekian dari aku, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dari channel-channel Asep Channel. Ikutin channel kami berikutnya di jalan-jalan, episode jalan-jalan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Ya.